Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Impaudi Kaltim TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program Guru Hebat Mengajar. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, tema kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu bagaimana mendesain sebuah sertifikat online. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali sesi-sesi webinar yang diadakan oleh berbagai instansi. Dan tentunya Bapak Ibu ada yang mengikuti, kemudian mendapat e-sertifikat. Nah, bagaimana sih proses membuat e-sertifikat? Mulai dari menjaring database, mendesain hingga menggabungkan menjadi sebuah e-sertifikat yang Bapak Ibu terima ketika mengikuti sesi web daring. Hari ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau ya owner dari Al Rahma Education Center Samarinda. Kita sapa dulu Pak Risyanto Bakri. Assalamualaikum Pak Risyanto. Waalaikumsalam Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Udah siap hari ini dengan sesi berbagi dengan rekan-rekan di Kaltim dan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, Pak Ris? Alhamdulillah, terima kasih Pak Yaya dan teman-teman pembelajar di Kaltim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Berbahagia sekali hari ini bisa bertemu untuk kesekian kalinya rangka sharing ya, kita sharing, belajar untuk mensupport aktivitas kita tentunya di bidang yang kita tekuni, yaitu proses belajar mengajar, baik itu nanti di lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal. Ya, halo Pak Rif. Ya, silakan Pak ya. 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 Oke, silakan lanjut Pak Rif. Waktu dan tempat langsung saja diambil alih untuk sesi-sesi sharing dan diskusi nanti. Baik. Silakan. Demi tertibnya kegiatan kita, mohon izin untuk semua partisipan kita akan mute dulu ya mic-nya dari Zoom, dan Pak Yahya merelay langsung dari ke YouTube ini ya. Jadi ada dua interface yang kita gunakan hari ini. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya. Saya share screen. Ya, tema pembelajaran kita hari ini bersama teman-teman Impaudi Kaltim ya, sama teman-teman Impaudi Kaltim dalam program aksi ya, mungkin calon peserta didik kita ke sekolah, tapi dengan adanya kondisi COVID-19 ini ya, virus corona, sehingga kita harus tetap melakukan hal itu, cuma kita perlu sarana lain. Nah, salah satu mungkin nanti yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat formulir ya.
pendidikan anak usia dini, ya tentunya untuk di PAUD atau di TK gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat akhir-akhir ini kan webinar ini kan sangat sangat luar biasa sekali gitu ya, membantu kita dalam tetap mempertahankan proses belajar mengajar ya, proses edukasi ya, tetap terselenggara secara daring ya, menggunakan berbagai macam fasilitas ya, di antaranya yang kita gunakan hari ini. Nah, kemudian biasanya kan kita memerlukan kita perlu sertifikat ya, kita perlu sertifikat pasca pelatihan. Kalau diikuti oleh 10-20 orang mungkin kita masih relatif mudah ya untuk mendesain sertifikat, kemudian kita print seperti yang selama ini kita lakukan. Kita print, tanda tangan, kemudian baru kita kirim lagi. Nah, tetapi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan, contoh hari ini kita melakukan kegiatan misalnya ya, bisa 100, bisa 200, nah kita nggak bisa kebayang nanti panitia seperti apa harus membuat sertifikatnya, kemudian harus menstempelnya, harus memberi nomor ya, nomor sertifikat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin belajar bersama ya bagaimana membuat dan mendesain sertifikat. Banyak cara, banyak media, tapi saya carikan yang sekiranya yang paling memungkinkan, karena saya yakin latar belakang kita ini tidak sama ya, tidak sama. Mungkin ada yang sudah terbiasa, ada yang baru mengenal, ada yang baru mendengar, ya, ada yang sudah menerapkan. Ya. Kita asumsikan saja bahwa teman-teman yang bergabung ini biar dimulai dari dasar gitu. Nah, saya akan bagi ke dalam 3 sesi ya. Saya akan bagi ke dalam 3 sesi yang mana nanti di sesi kita akan mendesain formulir yang sangat umum itu menggunakan Google Form ya. Umum sekali, kemudian ini disupport sendiri oleh Google ya. Dan sudah biasa, kemudian fitur-fiturnya sangat familiar ketika kita harus melakukan koneksi kalau kita lihat aplikasi yang digunakan untuk desain sangat banyak sekali ya. Mungkin diperlukan semacam keterampilan tersendiri ya, kompetensi tersendiri. Ada yang terbiasa dengan CorelDRAW, ada Photoshop, ada Illustrator dan lain sebagainya. Tapi kita mencari lagi-lagi, saya bilang cari yang mudah kita gunakan ya. Saya menggunakan Canva. Kemudian sesi ketiga nanti kita akan mengimplementasikan ketiga aplikasi ini. Ada Google Form, ada Canva, ada sertifikat. Dia akan terkoneksi sehingga ketika pasca pelatihan, misalnya habis pelatihan, teman-teman dari panitia berdasarkan nomor registrasi itu tinggal menyebarkan linknya, sehingga orang mengisi link itu sertifikatnya sudah langsung masuk ke email mereka tanpa harus menunggu besok, lusa dan lain sebagainya. Baik ya, jadi ini 3 hal ini yang akan kita kupas, mudah-mudahan nanti waktunya juga cukup. Saya akan coba sangat pelan-pelan sekali, dan kemarin juga saya sarankan kepada panitia untuk untuk sambil dipraktekkan gitu ya, jangan sambil dipraktekkan, karena kalau tidak dipraktekkan ya kalau satu arah tentunya teman-teman juga tidak ilmunya tidak langsung dapat. Mohon izin kita langsung praktek saja. Untuk praktek teman-teman silakan menyiapkan
laptopnya yang terkoneksi dengan internet, mungkin ada 2 device, mungkin laptop terkoneksi dengan internet, kemudian Zoom-nya menggunakan media yang lain, atau kalau yang kebetulan hanya punya 1 perangkat ya nanti bisa praktek setelah ini ya. Sebentar, saya mau nanya sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Pertama yang harus teman-teman miliki adalah email ya. Email ini saya coba dari awal saja biar sama-sama mengikuti dari awal. Ya. Pertama kita buka Google Chrome kita ya. Saya matikan satu sebentar. Oke, kemudian kita login ke email ya. Kita login ke email gmail.com ya. Nah, kan teman-teman kemarin kita minta untuk membuat akun Gmail gitu ya. Nah, saya kebetulan ini defaultnya baik sekali. Saya gunakan email saya yang ini ya. Masuk. Kita masukkan passwordnya. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, jadi langsung saja ya. Langsung saja ya, jadi langsung diinterupsi saja gitu ya. Oke. Nah, setelah seperti ini maka teman-teman sudah masuk ke email teman-teman masing-masing ya. Teman-teman masuk ke email teman masing-masing. Ya. Maka menu yang ada di email itu seperti ini ya, ada kotak masuk, bintang tunda terkirim dan seterusnya. Kemudian di sebelah pojok kanan itu ada titik yang jumlahnya 9 ini. Kalau kita klik, maka banyak sekali fitur-fitur di sini ya. Ada telusur, map, ada YouTube ya. Ini ada Classroom ya. Nah, kita akan menggunakan yang Drive. Maka setelah teman-teman masuk ke tadi ya, titik 9 ini masuk, kemudian ke Drive ya, Drive ya. Nah, setelah masuk di sini kita akan mencoba yang pertama ya, kita akan membuat formulir secara online dulu, Google Form. Nah, ini kalau pertama kali kita ngebuka ini, kalau kita pertama kali membuka Google Drive, kita belum ada isinya. Tampilannya masih seperti ini. Ini belum ada isinya. Ya. Ini yang belum ada isi. Kalau misal teman-teman sudah pernah membuat yang lain, sudah ada form, sudah ada folder-folder lain akan tampil. Saya sengaja biar teman-teman melihat dari awal seperti apa gitu ya. Jadi saya buat email yang baru. Ya. Nah, kemudian kita tinggal klik saja di sini ada baru ya. Lain Google Form ya. Formulir kosong. Maka kita akan beralih ke sini. Nah, di sini ada judul formulir,
ada deskripsi, ada pertanyaan yang akan kita buat. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol tanda panah tambah plus untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian import pertanyaan, tambah judul, gambar, tambah video. Karena di Google Form juga kita bisa menginput ini. Kita bisa menginput link video gitu ya. Kemudian di sini untuk menambahkan bagian 1, bagian 2. Kita akan sesuaikan formulir ini, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya saya kasih judul formulir pendaftaran siswa baru 2020. Nah, ini ya. Buat seperti maka kita klik di sini untuk memberikan nama ya, bisa sesuai dengan ini atau kita misalnya hanya formulir pendaftaran saja. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat deskripsinya ya, deskripsi tentang formulir ini, misalnya petunjuk. Silakan diisi formulir ini dengan baik seperti ya. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini juga sebenarnya kita juga bisa menambahkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan proses pendaftaran, misalnya pendaftaran ya dengan ketentuan, misalnya dengan ketentuan. Nah, ini kan bisa kita enter nih. 1 misalnya ya. Bagi murid yang mendaftar tahun ajaran 2020 2021. Satu. 2. Teman-teman yang baru masuk bisa di mute ya, biar nggak keganggu ini ya. 2. Isilah data. Nah, setelah mengisi data, lampirkan dokumen yang diminta misalnya. Oke. So, kemudian nanti tinggal ditambah di yang lain. Jadi ingat tadi saya akan bagi dalam 3 sesi ya. Sesi membuat formulir seperti ini, nanti baru sesi yang membuat sertifikatnya. Ini apa sih yang kita perlukan ya? Apa yang kita butuhkan untuk ini untuk pendaftaran itu apa yang kita perlukan? Kita memerlukan nama siapa? Nama calon siswa gitu ya. Calon siswa. Oke. Nah, di sebelah kanan ini ada aturan, ada rule yang harus kita terapkan. Kalau untuk nama itu kita bisa menggunakan jawaban singkat ya, karena dia hanya singkat. Kemudian nanti di sini ada paragraf, ada pilihan ganda. Jadi semua aturan ini yang ada di sebelah kanan ini nanti peruntukannya ada semua ya, tergantung dengan peruntukannya ya. Nama calon siswa cukup dengan jawaban singkat ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah tempat tanggal lahir, mungkin diperlukan ya. Kita tambah di sini sama pertanyaan ya. Tempat lahir. Tempat lahir ya, tempat lahir. Tempat lahir mungkin sama juga dengan yang tadi jawaban singkat ya. Kita tambah lagi, baru tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini ada format tersendiri ya. Nah, ini sebenarnya kita klik. Nah, sehingga nanti ketika orang mengisi maka aturannya bulan, hari, dan tahun ya. Berikutnya nama orang tua. Nama orang tua diperlukan nggak kira-kira? Nama
orang tua. Orang tua. Ya, cukup dengan jawaban singkat. Kemudian alamat orang tua. Orang tua garis miring wali kali ya, wali. Tadi juga wali deh. Tua garis miring wali. Oke. Nah, kalau untuk alamat ini kan kita kan perlu jawaban yang panjang, maka di sini kita pilih paragraf ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Pekerjaan orang tua. Nah, pekerjaan orang tua. Ini hanya contoh ya. Kita contohkan dulu ya. Mudah-mudahan ada yang ikuti saya praktek ini. Nah, kalau untuk pekerjaan orang tua itu kan banyak pilihan. Maka kita buat saja di sini ya. Di sini adalah berupa pilihan. Ya. Kita pakai ini ada pilihan ganda, ada kotak centang ya yang kita pakai ya. Nah, pertama ya kita misalnya orang tuanya ASN ya. Berikutnya misalnya wira swasta. Berikutnya misalnya pedagang. Berikutnya apa lagi? ASN, swasta, pedagang, petani. Dan wira swasta, pedagang, petani, TNI Polri ya, TNI garis miring Polri ya. Kemudian sini petani. Kerjanya apa ya? Oke. Kita cek lagi nama calon siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Kemudian apa lagi yang kita perlukan? Ya, misalnya kita perlukan akta kelahiran. Nah, di sini kita tambahkan lagi akta kelahiran. Nah, di akta kelahiran ini kan kita perlu orang yang mengirim ke kita ya, kirim ke kita. Maka di aturan di sebelah kanannya kita buat di sini adalah upload file. Jadi nanti ketika orang mengisi maka dia akan mengupload file. Nah, kita upload file. Jadi beda-beda regulasinya tadi ya. Kita lakukan. Nah, kita batasi jumlah maksimum misalnya 5 file lah ya. Kapasitasnya 10 mega. Ya. Ini untuk untuk akta kelahiran itu. Nanti ketika dia mengupload file yang terkait scan dari akta kelahiran. Nah, kemudian ini kapasitasnya bisa kita atur berapa maksimalnya gitu ya. 1 mega, 10 mega. Ya paling kalau paling kita izinkan maksimal 10 mega lah ininya ya. 10 mega. Ya. Nah, kemudian di sini karena ini akta kelahiran perlu nggak kita kasih deskripsi? Ya, maka kita klik yang titik 3 di pojok kanan ini, kita kasih deskripsi khusus untuk ini ya. Isinya apa? Silakan upload ya, akta kelahiran calon siswa di sini. File bisa berupa gambar ya atau PDF. Nah,
kita mau lihat dulu nih. Ya, saya kira ini sudah cukup ya. Jadi ada isian untuk singkat, menggunakan tanggal, kemudian pilihan, kemudian attachment file pada diupload. Nah, kita mau cek, saya mau lihat bentuknya kayak apa sih ini ya. Kita mau tinjau dulu. Seperti ini ya, pendaftaran, ada nama calon siswa, tempat lahir, tanggal lahir, ini yang saya bilang tadi pilihan ya. Kemudian apa namanya, pilihan untuk ini, pilihan untuk pekerjaan ya. Jadi kemudian file attachment yang diperlukan. Nah, kalau ini sudah, maka saya kembali lagi ke ini tadi untuk mengedit ini ya, yang tanda pensil sebelah kanan bawah. Kita kembali lagi. Nah, tampilan formulir ini kan seperti ini nih. Ini belum ada yang dikasih apa namanya ya, tanda wajib diisi dan lain sebagainya. Maka setelah itu fix, maka kita tinggal klik lagi, maka kita geser ini wajib diisi. Wajib diisi. Ya. Ini juga kita buat wajib diisi. Oke. Nah, ini juga ini ya. Ini wajib diisi. Ya, akta juga wajib diisi. Oke. Maka formulir kita tadi sudah ada tanda bintangnya ya. Nah, sudah ada tanda bintang wajib diisi. Ya. Jadi kalau salah satu komponen saya tidak terisi, maka pas dikirim, nah dia bilang sudah ini pertanyaan wajib diisi. Oh, ternyata setelah saya lihat lagi, saya lupa nih, belum ada nomor teleponnya. Gimana bikin? Pak sudah bikin. Nah, kalau gitu kita kembali lagi ke sini ya. Kita kira-kira kita mau taruh di bawah sini, maka kita tinggal klik lagi, kita edit ulang. Nah, kita buat nomor telepon garis miring WA orang tua. Jadi meskipun misal sudah terkirim pun tetap bisa kita edit. Nah, ya ini singkat, tapi di sini dia berupa angka, sudah otomatis. Jadi ketika orang menulis bukan angka, nanti akan ada pesan apa namanya, pesan untuk diperbaiki gitu ya. Jadi sudah ada belum nomor telepon? Sudah ada. Oh, saya mau memindahkan nomor telepon ini ke atas nomor telepon. Nah, ini misalnya saya mau mindahin ini sini, maka ini tinggal di get saja. Ya, bisa teman-teman pindah-pindahkan. Misalnya kalau buatnya keinginan buatnya di apa, menempatkan ya. Sampai di sini mengikuti semua sampai di sini ya. Saya stop sharing dulu. Ya. Sebelum saya lanjut mengikut semua ya, ada 49 orang ya. Mudah-mudahan sambil dipraktek ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi yang terakhir? Yang bagian lampiran Pak. Oke. Lampiran. Tadi kebetulan saya tidak sempat memberikan keterangan di situ di bawahnya. Bagaimana? Oke. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya setiap pertanyaan ini bisa kita kasih deskripsi dengan mengklik di sini. Ya, setiap ini. Namanya deskripsi yang terkait dengan apa yang kita inginkan. Nah, sama di sini tadi, mengapa yang lain tidak kita berikan deskripsi ya? Pertanyaan itu sudah mencukupi gitu ya, sudah mencukupi. Nah, tetapi contoh seperti ini kan ada pilih, maka kita
pilih satu dari jenis pertanyaan. Nah, maka secara otomatis deskripsi ini ketika kita cek di sini nanti akan muncul ya. Ah, begini deskripsi. Oke ya, tidak ada lagi yang bertanya, saya lanjut lagi. Nah, setelah form kita sudah jadi seperti itu, ya. Nah, ini kan kita tampilan seperti ini ya. Kita perlu misalnya memberikan ya, kita perlu mengatur yang lain, maka ya, kita sesuaikan saja. Kalau kita lihat di sini ya, ada yang gambar mata yang untuk perhatian, ada yang namanya sesuaikan dengan tema. Ya. Ada apa namanya menu-menu seperti ini. Saya ingin mempercantik ini seperti apa, maka saya ke tema. Tema yang sudah ada di sini, misalnya saya pilih hijau, maka begitu ya. Saya pengen gambar, maka saya pilih gambar. Di gambar itu nyanyi-nyanyi Pak Bakri, Pak Yaya, ada yang putar lagu, terganggu sekali itu. Musiknya di mute. Ya, ada yang memutar lagu itu. Mungkin Pak Yaya saya. Nah, dari Pak Yaya. Tapi nanti Pak Yaya nggak bisa bicara. Kenapa nanti pas Pak Yaya bicara aja nanti ya. Itu di sebelah rumahnya Pak Yaya katanya ada acara. Oh iya, kasihan juga. Ya, Mbak Frida. Pak Ri suaranya yang nyaring lagi, Pak Ri putus-putus tadi ya. Gitu ya. Jangan-jangan tempat Bu Ida ini baru pemanasan ini. Belum nanti berikutnya. Nah, ini ya. Saya memilih salah satu yang ada di sini. Misalnya kita khusus anak-anak gitu ya. Saya ambil misalnya gambar mobilan seperti itu ya. Ya. Nah, maka secara otomatis header sini berganti. Saya mau gambar yang lain yang sudah saya siapkan. Misalnya saya punya apa namanya kop sekolah, maka tinggal kita unggah saja, cari ini, kita unggah, kita cari. Saya misalnya di sini saya mau gambarnya yang ini misalnya, mau gambar mana nih? Nah, yang ini misalnya ada gambar ini, maka nanti dia akan masuk ya. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini kalau misalnya dia sebagai yang kelihatan tidak, ini faktor jaringan ya. Ini gambarnya cukup besar, maka kita ambil aja sisi atasnya. Selesai ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan gambar yang ada di bawaan dari Google Form atau gambar yang lain. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya. Atau yang lain deh. Itu nggak kelihatan. Nanti Bu Ida marah kalau nggak lihat ini. Nah, ini aja lah. Ini, nah, gini. Dan ketika teman-teman masukin gambar, memang harus dilihat resolusinya ya. Mestinya tadi muncul gambar di situ. Ya. Nah, berganti gambarnya. Nah, ganti gambarnya, kemudian temanya misalnya merah. Nah, temanya hijau. Maka kalau kita lihat formulir pendaftaran kita sekarang, kita preview, refresh, jadinya sudah seperti ini. Ini bisa kita masukkan, misalnya kita kop sekolah atau apa gitu. Nah, kemudian ini kok satu halaman saja, ini satu halaman terus-terusan begitu ya. Nanti
orang terlalu panjang mungkin layarnya, maka saya akan batasi. Nah, kita tadi saya bilang di sini ada pengaturan namanya pengaturan halaman, tambahkan bagian. Ya. Tambahkan bagian, maka kita nanti tinggal kita taruh. Nah, ini kita tambahkan bagian 1 dari. Maka kalau kita lihat sekarang formulirnya begini. Nah, ini bagian 1 penjelasan. Saya mau di bagian 1 ini, di bagian satunya saya ingin memasukkan profil tentang sekolah saya dalam bentuk video biar orang bisa ngelihat. Maka saya ambil di sini, ya. Di sini, saya masukkan di sini, saya tambahkan video. Nah, saya tambahkan video, linknya saja, ya linknya saja. Dan saya sudah menyiapkan linknya, link video. Nah, saya ambil dulu. Mantep Pak Rif, aku berhasil. Mudah nanti tidak lupa. Nanti ada videonya, bisa minta sama Pak Yahya. Nah, ini link videonya ya. Nah, ini kita taruh sini aja link videonya. Nah, ini link video tentang pilih. Kita pilih. Nah, maka nanti ini kita atur dulu mau taruh di mana, di tengah gitu ya. Rata tengah. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi formulir pendaftaran kita, nah sekarang sudah ada videonya, gitu. Ya, tinggal ukurannya aja nanti diatur. Ini kita lihat ukurannya bisa besar kecilnya. Nah, ini bisa diatur nih, mau seberapa besarnya. Nah, gitu ya. Kan, ini kita refresh. Jadi orang ketika misalnya membaca deskripsi bla 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 di sini misalnya bisa kita putarkan. Nah, ini kan karena kita tadi bagi halamannya ya, maka halaman berikutnya apa? Halaman berikut tentang ini. Nah, ini halaman berikut. Nah, saya mau bagi lagi misalnya nanti di sini, maka tinggal teman-teman masuk lagi ke formulir tadi, maka di sini di bagian ini dikasih lagi ditambah bagian. Tambah bagian menjadi bagian 3. Nah, bagian 3 kita apa namanya? Bentar. Saya ulang lagi ya. Bagian 3-nya kita masukkan di sini. Nah, ini bagian 3. Nah, ini bagian 3 ya. Ini kita tarik ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, maka teman-teman mempunyai nanti 3 bagian, ya. 1 bagian penjelasan di depan, ya. 2 berikutnya tentang ini. 3 bagian berikutnya. Tetapi karena tadi sudah kita isi, sudah kita kasih tanda bintang ini, maka kita mau ke bagian 3 berikutnya dia nggak mau karena harus belum diisi. Harus diisi dulu. Jadi ada 3 bagian. Maka untuk mencantumkan tanda bintang wajib diisi nanti belakangan saja. Kalau misalnya formnya sudah fake. Oke ya, sampai di sini ya. Sampai sini saya anggap formulir kita sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian tinggal kita ada satu menu setting ya, ini setting. Nah, kalau kita klik kumpulkan alamat email, maka kita memerlukan alamat email ini nanti ketika orang mengisi dia harus menggunakan alamat email. Ya. Di sini. Nanti untuk formulir sertifikat nanti wajib, tapi kalau ini kita hilangkan saja ya. Kemudian untuk batasi tanggapan ini kalau kita klik orang hanya bisa ngisi sekali. Kalau dia berulang maka tidak akan bisa. Kadang-kadang kan kalau kita lihat itu kan orang ngisi ini kan berulang-ulang sampai 5, 4 terus-terusan gitu kan. Nah, maka kita klik situ batasi tanggapan, kemudian kita kasih pesan di sini. Nah, terima kasih data Anda sudah kami terima. Kadang kalau di sini ya, ini kita simpan dulu. Ya. Saya masukin tadi. Kadang kalaupun di sini kita tidak batasi, meskipun dia udah bilang begini, tetap aja ngisi. Malah dia nanya ke kita, nelpon kan, Pak, Bu, data saya sudah ngisi, sudah masuk belum? Nah, padahal dia sudah menerima ini.
Dengan dia menerima ini berarti dia sudah mengisi, ya, sudah terima. Jadi ini kita centang saja sekali, batasi tangkap tangan. Ya, simpan. Maka ini sudah siap. Formulirnya sudah siap kita kirim. Maka kita tinggal klik kirim. Kirim, maka di sini akan muncul link ya, link. Kalau kita klik alamatnya. Alamatnya kan panjang sekali nih. Ya. Mau dipendekkan di sini bisa atau mau kita custom. Nah, kalau kita mau kita custom, maka ini ada satu lagi tool yang namanya Bitly atau menggunakan gg.gg ya. Kalau saya biasa gunakan Bitly. Nah, kita gunakan, jadi teman-teman ngebuka lagi. Nah, ini gg.gg saja, gg.gg begitu. Ya. Nah, yang ini tadi, nah yang ini tinggal disalin. Salin supaya kita, kalau kita perpendek URL di sini, ini tidak bisa kita custom. Ya. Nah, bunyi seperti ini nggak bisa kita custom. Tapi kalau sini kan bisa kita custom, kita salin, kemudian kita custom, ya, kita shorten, nanti kita perpendek. Custom link, shortennya apa? Misalnya form aba 7, form daftar gitu ya, form daftar. Kangen ya sama aba 7 ya. Saya pernah menawarkan 3 orang yang aba 7 itu kalau nggak salah. Ini ya, maka kita tinggal shorten, kita perpendek. Nah, ini kita simpan. Inilah kita simpan dan kita bagikan ke orang-orang untuk mengisi formnya. Ini kalau kita klik gini, ya, kita copy, kita buka tab baru, ya. Saya paste di sini, nah, ya. Maka yang kebuka itu form tadi, gitu, ya, form yang tadi, ya. Nah, memudahkan juga ketika kita menggunakan gg.gg ini ada yang namanya QR code. Ya, ini ada QR code-nya. Jadi untuk pendaftaran ini kita, untuk form ini kita bisa ngambil QR code-nya. Nah, ini nggak kelihatan ini Mas. Ini faktor jaringan, kita save aja. Save as. Biasanya nanti muncul ya. Nah, sini. Kita coba lagi deh ya. Gambarnya nggak muncul. Di sini biasanya QR code-nya ya. Nah, ini belum muncul QR code-nya. Faktor ini. Ya, dari teman-teman bisa tinggal gunakan ini QR code ya. Maka nanti ketika muncul tinggal diklik kanan ya, save image gitu ya. Nah, ini image-nya enggak. Tapi yang muncul gambarnya ya, Pak. Ya? Enggak muncul gambarnya. Iya, enggak muncul ini. Ini faktor koneksi, Bu. Biasa kalau koneksinya lagi lemot-lemot ya begini ya. Nah, oke ya. Jadi ini. Nah, jadi kita tidak akan mengulang untuk sesi ini ya, tidak akan ada tanya jawab. Jadi teman-teman sudah pertama sudah punya formulir. Ya, nah formulir ini kalau kita cek di Google Drive kita, dia akan berada di Google Drive kita. Tadi kan Google Drive-nya kosong kalau yang ini ada formulir. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu ya, bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Kita kalau nanti yang buat sertifikat dia pertanyaannya cukup pendek, tidak panjang seperti ini ya. Ini saya tutup dulu, atau biar enggak penasaran deh, silakan kalau buat yang mau tanya saya stop screen dulu deh. Iya. Ya sambil bernapas juga gitu. Saya terlambat masuk Pak, jadi yang terakhir tadi nggak sempat lihat. Yang kalau itu nggak apa-apa, kan nanti tinggal ini, tinggal apa namanya, tinggal ini, apa namanya itu, tinggal nonton videonya dari Pak Yaya nanti. Oh iya Pak. Ada videonya, ya. Oke ya, kita lanjutkan ke ini. Entah saya lihat di chat ini jangan ada yang sudah ada yang bisa bikin Pak. Mau tanya yang shorten URL nama pautnya. Oh boleh ya, boleh nama. Misalnya mau buat nama paut di shorten juga boleh.
Luar biasa, ini ada yang sangat jauh, ada yang dari Mojokerto, Pak Yahya, luar biasa ini. Ya. Di YouTube Bontang hadir, oke. Ya. Baik, berikutnya kita mendesain sertifikat secara online, ya. Ingat Google Form-nya sudah teman-teman sudah mudah-mudahan sudah paham, jadi sudah dapat ilmu untuk membuat formulir pendaftaran, ya. Saya tutup dulu, saya close dulu ini, ya. Saya close. Nah, draft ini saya biarkan. Nah, untuk membuat sertifikat atau formulir apapun, teman-teman silakan gunakan yang teman-teman bisa, nggak apa-apa. Ya, bisa menggunakan PowerPoint juga bisa untuk bikin sertifikat. Bisa menggunakan Word, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi kalau di kit yang akan kita belajar hari ini adalah kita menggunakan Canva. Nah, biar tahu awal mulanya masuk Canva itu seperti apa, maka kita standby-kan email kita. Kita sudah terbuka begini, maka saya tinggal ketik di sini canva.com. Canva.com. Nah, ini saya keluar dulu. Ini banyak loginan saya yang sudah saya keluar dulu dari awal. Oke, saya ulang ya. Nanti kalau teman-teman lihatnya kok langsung muncul hasil desain, nanti malah bingung. Nah, ini Canva. Menunya seperti ini. Ini menu awalnya. Ya, teman-teman boleh menggunakan yang lain, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini menurut saya yang cukup gampang untuk dipelajari, ya. Dan kita juga bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan. Nah, di sini ada bahasa Banjar, ya. Get started with Canva, dia bilang. Ini kalau yang bisa ini hanya Bu Afrida ini. Nah, jadi ketika kita melihat menu seperti ini, maka di sini ada home, ada template, ada discover, learn, pricing, ya. Di sini ada login, ada sign up. Nah, kita gunakan sign up-nya menggunakan email saja, email Google kita, ya. Maka saya klik ini, saya sign up with Google. Nah, dengan Google nanti dia akan mendeteksi email yang akan kita gunakan. Nah, email mana? Nah, email yang saya pakai untuk hari ini belajar pakai email ini. Nah, saya sudah masuk di sini. Ya, menu berikutnya, ya, bentuknya seperti ini. Ya, di Canva itu ada untuk teacher, student, personal, terserah teman-teman memilih yang mana, enggak jadi masalah. Ya. Nah, saya milih mungkin untuk personal. Saya pilih untuk personal saja. Ya, personal. Ya. Dan ini ada ada kalau kita mau coba yang ini untuk yang trial, ya. Nah, ini. Nah, ini pertama kali halaman Canva itu dibuka. Start your first design. Nah, pertama kali. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada untuk Instagram posting, ya, di sini ada untuk logo, ada untuk sorry, saya klik. Ya. Ya, ini ya, ada untuk presentasi, video, logo, ya, ada branding dan seterusnya, ya. Ada kartu ucapan, juga ada di sini. Dan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan ukuran sendiri, kita bisa custom dimension. Kita custom, ini kita ganti sentimeter. Misal saya mau bikin spanduk, ukurannya 303 meter. Saya buat skala, misalnya 300 kali misalnya kali 100 atau 30 kali 10 misalnya. Ini kalau kita mau membuat dengan skala sendiri, ya, bukannya. Atau kita gunakan yang sudah ada. Nah, tadi kita kan ingin membuat sertifikat, maka kita cari sertifikat. Coba kita klik ini, sertifikat. Nah, sertifikat. Nah, ini sertifikat.
Maka banyak sekali ya model-model sertifikat yang sudah ada di sini. Kita tinggal meng-custom saja. Nanti kita tinggal custom, merubah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita tinggal pilih. Ini template-nya, kalau template-nya bagus-bagus ya. Jadi nggak susah-susah lagi kita mencari ya. Kita cari yang sederhana saja ya. Kita pilih yang ini, saya pilih yang ini. Teman-teman silakan pilih yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita akan membuat sertifikat seperti ini. Kita template-nya sudah ada, tinggal ganti di sini saja ya. Nah, di sebelah kanan ini ada menu, ada menu template. Berarti yang ini ada foto-foto yang tersedia di sini ya. Foto-foto yang ada di sini yang bisa kita gunakan. Kita gunakan di sini. Banyak kalau kita misalnya tentang apa anak-anak ya. Nah, maka muncul anak-anak di sini. Ya. Ya. Kemudian ini elemen ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan, yang kita bisa masukkan ke dalam desain kita ya. Ada teks nanti untuk membuat teks, mulai dari yang besar, heading, ini paling besar, kemudian paling kecil, ya, berikutnya gitu ya. Video, background, ya background ini kalau misalnya saya mau ganti backgroundnya, saya mau ganti ya, enggak seperti itu. Nah, ini kesukaan Ibu Ita warna kayak gini, saya pakai warna ini aja deh. Nggak tahu kok tiba-tiba ngeliknya jadi bagus warnanya itu ya. Ini upload, ya kita mau upload file, ini folder dan seterusnya. Nah, saya mau masukkan di sini, teman-teman. Saya mau mendesain sertifikat, katakanlah sertifikat pelatihan ya, sertifikat pelatihan Himpaudi. Saya ingin memasukkan logo Himpaudi, maka di bagian ini kita upload, ya, kita klik yang upload image, kita cari logo Himpaudinya di mana. Nah, ini ada logo Himpaudi, saya upload. Nah, proses seperti itu. Saya perlu lagi misalnya logo, mengupload yang lain. Saya perlu logo PAUD nih. Ini. Saya perlu misalnya tanda tangan, karena kan nanti kita kan perlu tanda tangan tuh ya. Perlu tanda tangan untuk sertifikat biar praktis tuh. Maka saya upload file tanda tangan. Ada nggak tanda tangan di sini ya? Di mana kalau tanda tangan? Bentar. Nah, ini tanda tangan, anggap aja tanda tangan saya lah. Saya ketua panitia. Oke. Ya. Terus ada lagi saya mau upload file lagi, saya mau upload lagi. Contoh file, karena tadi barusan file yang kita masukkan file yang ini, file yang sudah PNG. Nah, ini teman-teman biar tahu file PNG, file yang bukan PNG. Saya cari lagi tadi pelatihan Himpaudi, logo PAUD sudah tadi ya, logo PAUD sudah, ada logo PAUD yang ini. Nah, ini dia. Oke, ya. Ini saya kira sudah cukup nih, ya. Ini logo ini PNG. Kalau kita mau masukkan logo, tinggal kita geser ke sini, ya. Logo ini kita kecilkan besarkan. Ini kan tidak taruh nih, mau taruh di mana saja nih. Nah, karena dia sudah PNG. Logonya begitu. Ya. Tapi kalau yang ini, yang putih ini, kalau saya taruh di sini, kan ganggu nih. Coba warna putih ini kita ganti dulu. Background putih kita ganti. Sorry. Ya, background putihnya kita ganti warna apa nih? Warna merah misalnya. Warna Pink, Pak. Abu-abu. Pink. Ah, jelek. Siapa suka pink? Saya suka pink, Bu Afrida.
nyantai aja ya teman-teman ya, jangan anu banget. Misalnya hijau lah, meskipun nggak kontras nih gitu, hijau. Nah, ini kan ada putihnya nih. Kalau ini kan nggak ada putihnya yang tadi. Nah, teman-teman, kalau yang orang-orang desain kan dia menggunakan, saya sih gunakan Photoshop misalnya. Nah, ini bagaimana cara mengedit ini? Nah, ini ada aplikasi ya. Ada aplikasi yang namanya Remus.bg ya. Nah, remove.bg. Nah, ini ya. Nah, ada remove.bg. Nah, ini lebih praktis ya teman-teman, nggak perlu misalnya saya harus cari yang bisa Photoshop dulu untuk memotong dan lain sebagainya. Ini kita pakai remove.bg, betul tadi Pak ya. Kita upload aja, kita ingat tadi di mana tempat gambarnya tadi di sini. Nah, nanti layar belakangnya hilang. Nah, hilang, kita download, ya kita simpan lagi di sini, ya sama remote review ya, ada reviewnya biar ada contohnya. Nah, maka kita masuk lagi ke Canva tadi, ya, Canva, upload filenya lagi. Tadi mana yang sudah ada belakangnya dihilangkan, remove. Nah ini, nah ini sama tadi sumbernya, ini ya. Nah ini sudah nggak ada lagi, belakang ini kita ganti. Nah, kalau ini kan dari awal memang sudah ini. Nah, ya, jadi gunakan aplikasi itu. Oke, ini kita buang, ya. Saya ambil logo, saya taruh logonya di sini, ya. Ini kita kembalikan tadi ke warnanya yang inilah, yang tidak terlalu kontras. Kayaknya di putih aja Bu Aprida ya, putih. Oke lah, biar terang. Ini lebih terang kecil kalau putih. Kalau nah, ini ini ada persentase untuk area kita bekerja. Kita bisa jadikan 75%, ya. Kita bisa jadikan 50%. Nah ini. Nah, kemudian ini kan kalau kita klik ini kan sudah ada standar font yang digunakan. Nah, biar kita bisa ngedit satu persatu, kalau kita klik ini ada nih. Ini ada jenis font, ukuran, kemudian tag color, kemudian kalau kita mau menebalkan, position dan lain sebagainya. Ini biar saya enak kliknya ini, makanya saya ungroup dulu. Nah, jadi satu-satu dia. Nah, biar gampang kita memindahkannya. Yang ini saya taruh dulu, yang ini, paudi dengan paut ini, ya. Kita taruh di tengah-tengah, ya, center. Oke, kemudian ini sertifikat kehadiran, sertifikat penghargaan ya, ya. Saya mau ditebalin, nah, ini tebalin. Saya mau digedein lagi, ya. Nah ini, kemudian ini diberikan kepada, ya, diberikan ini huruf kecil aja ya. Diberikan, kepada. Berikan kepada, saya mau ganti fontnya ini, ya. Yang dipilih, yang mana yang dipilih teman-teman, ya. Nah, misalnya ganti yang ini fontnya, atau ganti yang ini, ya. Ya, nanti teman-teman bisa mengeksplorasi saja ya, ini sekedar hanya contoh, untuk itu kita gedekan. Nah, ini bisa menjadi 20. Nah, enter. Nah, kemudian
namanya kan tidak usah nih, namanya nggak usah karena namanya nanti akan kita bikin di Google Form nanti ya untuk ini secara otomatis, nama tidak usah. Oke, ini apa ini nama atas, gedein dulu biar kelihatan, atas partisipasinya dalam acara pelatihan guru Kaltim mengajar ya Bu Aprida ya, guru hebat Kaltim Hebat mengajar. Guru hebat mengajar. Yes. Mengajar. Ya. Nah, kemudian ini teman-teman, ini kan ada transparansi. Ini bisa kalau misalnya mau digelapin ya. Kemudian position, ini ada posisi mau ditaruh di mana dia, di sebelah kiri, di center gitu ya, atau dia misalnya di belakang kita naruhnya gitu ya. Ini kurang gede nih kayaknya nih. Ini 24 kurang besar. Kita jadikan 30. 6. Ini kita jadikan 25. Oke, ini kita jadikan 16. Oke, ini kita ketengahkan ya posisinya enter. Oke, ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau menambahkan fitur-fitur yang lain juga bisa saja, ya. Misalnya mau ditambahkan, tadi kan di sini kan ada elemen nih, misalnya mau ditaruh foto nih, misalnya di sini ada foto Ketua Himpaudi Kaltim gitu. Saya ngambil salah satu frame, misalnya saya ambil satu frame di sini, saya ambil contoh. Inilah saya ambil ya, ini saya ambil dulu ya, saya taruh dulu sini, kemudian saya upload lagi ya, saya cari foto lagi, foto, oke ya, tim sini ada foto Ketua Himpaudi Kaltim, mana nih, nah ini ya, saya upload. Ini karena kebetulan ada foto Ketua Himpaudi loh Bu Aprida ya. Nanti Bu Aprida bilang saya nyimpan foto Bu nih lagi. Iya, bahaya ini Pak Rif nih. Pak Rif bahaya nih, suka diem-diem nyimpen fotoku itu. Kalau gini aja kan jelek nih ya. Bukan fotonya jelek tempatnya, maka kita tadi gunakan frame tadi itu, maka dimasukkan ke frame. Nah, gitu. Tinggal kita taruh mana gitu. Nah, mesti tahu taruh sini gitu. Ya. Jadi itu yang gunanya frame ya. Saya mau menjelaskan yang menyangkut masalah tadi yang elemen tadi. Banyak lagi yang lain-lain di sini ya. Karena saya perlu foto orang ini, saya hapus aja nih. Wow. Hapus lagi. Lagi kan nggak perlu foto kan? Perlu nggak foto? Nggak usah berbeda ya. Langsung aja. Di sini nanti yang ini kita satu. Ini bagus sekali, tapi ini udah tua, aku lelet ini kalau bikin Canva ini harus pelan ini. Ya, perlu pelan-pelan Bu. Jangan. Bakri, bagaimana dengan yang di bagian elements yang yang premium yang ada tanda berbayar itu? Oh ya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak mengingatkan saya. Iya, kayaknya beliau ini juga biasa pengguna Canva. Iya, udah biasa bikin ya, ini Pak. Jadi memang teman-teman, kalau kita biasa cuma ngelongok ngelihat. Di Canva ini ya, ada yang misalnya begini, yang ada tanda pro ini berbayar. Jadi kita cari yang free, cari yang gratis ya. Cari gratisan. Juga template ini nanti juga ada yang misalnya ada yang free ya, ada yang berbayar. Kalau kita misalnya menggunakan yang berbayar nanti ada watermarknya di belakangnya itu.
Kalau free kan biasanya waktunya terbatas, Pak Rif. Oh enggak, kalau ini tidak free dalam artian ini free kita bisa menggunakan apa namanya template yang ada ya, bukan. Oh, kalau free itu Pak ada tulisannya free ya? Ya ini ada tulisan free. Nah kalau yang tadi saya terima kasih tadi Bapak mengingatkan. Kalau yang misalnya nggak kita free nanti dia ada tanda mahkota, tanda berbayar, ada harganya. Nah contoh seperti ini nanti ada nah ini pro harus bayar $1. Tapi fitur yang free ini sangat banyak sekali ya. Ini berbayar, ini free. Ya. Banyak kok, banyak sekali yang free ya. Ya carilah yang free, jangan cari yang berbayar. Terima kasih Pak Yunus ya, atau Pak siapa yang ingatin? Ya. Terima kasih. Ya. Pak Adrian. Nah, ini saya. Pak Adrian. Ya, terima kasih Bapak ya. Betul. Ya. Janus. Nah, ya. Terus sekali. Nah, kemudian ini kan cuma kita perlu satu aja, maka kita tinggal hapus saja. Ingat tadi saya bilang biar enak mengeditnya maka bisa kita ungroup dulu, ini di ungroup ya. Biar enak kita mengeditnya. Nah, kalau ini kan memang kita perlu satu saja ya. Satu kita pindahkan ke tengah saja ya, kita pindahin ke tengah. Nah, di sini misalnya tulisannya ketua panitia ya, ketua panitia. Ya, ganti ketua panitia. Ini kasih nama Bu Hera ya. Bu Hera. Oke. Ya. Ini kita lihat kalau kita mulai secara full ini bisa dilihat ya. Ini kita anggap sudah selesai, kemudian biar tidak repot untuk tanda tangan dan lain sebagainya tadi, maka saya bilang kita sudah upload dari awal tanda tangannya. Ini ada tanda tangan ya. Anggapnya tanda tangan Ibu Hera itu seperti ini gitu ya. Tangannya gitu ya. Ya. Ini juga bisa tadi ini juga belum kita watermark ya. Nah, kita hilangkan dulu ininya. Remove atau asumsi kita ada tanda tangan, kemudian ini ada stempel gitu ya. Ada stempel dari pautnya. Sini ada stempel ya. Sini ada tanda tangan. Kita cari teks kita ini aja. Kita tulis nama aja untuk tanda tangannya. Cari teksnya ya. sorry. Kita copy saja. Ya. Ini kita cari font yang sekiranya ada bentuk tanda tangan. Kita besarkan. Nah ini ya, kita asumsikan ini tanda tangan dan stempel dari ketua panitia. Oke, maka sertifikat ini kita asumsikan sudah selesai. Tinggal kita ambil, kita download saja ya. Kita download dan kita pilih format yang paling baik, yaitu PNG. Kita ambil ini ya. Kita tinggal download dan jangan lupa nanti tersimpannya di mana. Jadi tempat secara otomatis dia tersimpan di dalam Canva itu sendiri. Nah, dia tersimpan di sini ya. Di folder saya simpan di folder pelatihan ini. Ini sertifikat. Oke, sertifikatnya. Kalau kita mau lihat, nah saya perlihatkan hasilnya. Nah ini sertifikatnya, ya, seperti ini. Ya. Oke,
Mudah-mudahan teman-teman mengikuti ya. Ini tidak usah kita simpan apa, dia sudah tersimpan dengan sendirinya. Besok-besok kalau kita mau bikin yang lain lagi, kita tinggal membuat jenisnya apa yang kita mau buat ya. Kita mau membuat misalnya player, kita mau membuat apa namanya undangan dan sebagainya, sudah tersedia di sini ya. Tidak perlu saya ulangi ya, karena cukup simpel di sini ya. Teman-teman bisa, ini kan salah satu media yang bisa kita gunakan. Teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lain, mungkin di apa tadi namanya, di PowerPoint, di Corel, di Photoshop dan seterusnya. Intinya kita mau mendapatkan satu template. Oke ya. Ini saya tutup, ya, saya sudah mendapatkan itu tadi ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke Google Drive kita. Cara masuknya sama ya. Kita kembali lagi ke Google Drive. Nah, kita membuat form. Nah, berarti kita masuk ke sesi ketiga dari materi kita hari ini, yaitu membuat sertifikatnya ya. Oke. Baru saya klik baru, folder baru ya. Kita klik, kemudian saya ke Google Form, formulir ya, formulir kosong. Saya kasih judul sini sertifikat ya, pelatihan 01. Maka saya simpan sini. Nah, di Google Drive ini, biar nanti dia nggak nyampur dengan yang lain, maka saya buat dulu folder baru tadi. Folder baru ini sertifikat pelatihan 01. Nah, kita asumsikan orangnya ratusan ya. Ini atau di Zoom ini sudah berapa orang? Ada 54 orang ya yang hadir di Zoom. Ini sudah saya bikin ya sertifikat 1. Kemudian kita kembali ke sini ke form pelatihan 1. Nah, ini kalau yang untuk ini tidak perlu kita menambahkan banyak pertanyaan. Apa yang kita pentingnya yang pertama? Yang kita pentingkan pertama itu adalah nama. Tadi ingat nama lengkap peserta. Nah, di sini perlu kita kasih deskripsi. Oh, sorry. Pertanyaan kok di sini ya. Maaf. Nah, ya. Nah, jawaban singkat. Nah, nama lengkap peserta. Di sini perlu kita kasih deskripsi nih, ya. Tulislah nama lengkap Anda beserta gelar Anda. Cukup seperti itu, ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Kan kita tadi di sertifikat ini, kita perlu nggak nama lembaga orang yang ikut? Maka perlu nama lembaga. Cukup? Saya kira cukup. Cukup dua ini aja ya. Kalau di sertifikat itu nama lengkap peserta, nama gelar, nama lembaga. Oke, ini sudah kita preview. Cukup isian ini aja. Nama lengkap, nama lembaga, tulislah nama lengkap Anda beserta gelar Anda. Maka di sini ya kita klik respon, karena di sini dipentingkan juga kita klik respon, maka kita klik di respon supaya nanti ada notifikasi ke email kita. Maka di sini kita klik yang 3 ini, kita dapat notifikasi ke email, ya. Tuh. Kemudian kita juga perlu, ya, kita perlu sekali kalau sini alamat email mereka. Ya, jadi di formulir ini bukan dengan cara kita misalnya membuat pertanyaan alamat email, tulis alamatnya, tapi email yang otomatis. Maka kita tadi yang respon dulu biar kita mendapatkan notifikasinya. Ya, kemudian kita klik yang setelan, kita buat
kita klik alamat email, kita klik, ya, simpan, maka di sini akan muncul nih alamat email. Ya. Berikutnya tadi sama, kita kasih pesan, ya, terima kasih. Simpan. Nah, kita sudah punya link ini, kita sudah punya form seperti sebentar ini dulu. Kemudian kita siapkan linknya, sama tadi cara linknya kita kirim di sini ya, link. Ya, kita masuk lagi ke Google gg.gg tadi itu, ya. Saya custom print sertifikat. Namanya terserah, kita print sertifikat. Ya, dipendekkan. Nah, oke, saya ambil ini namanya untuk pengingat. Oke, saya masukkan di sini print sertifikat. Oke, ya, saya tutup. Oke, ya. Ingat, yang diperlukan alamat emailnya sangat penting sekali. Kemudian cara mendapatkannya tadi di mana, kita klik di setting. Nah, setelah itu teman-teman harus mempunyai satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelingkan form kita dengan sertifikat. Kita klik yang di sini, ada tanda 3 di sini, lainnya ini. Ya. Nah, di sini ada add-on. Ulang lagi ya. Beli panganannya segerono gonggong. Lagi. Kenapa kuda pengen ngobati kan aku enggak. Sebentar. Buka no. Ya, biar nanti Pak Bukhori nggak kedengaran dia ngomong apa. Iya, baru masuk itu dia. Terus berobat langsung masuk itu, salah minum obat dia. Oke, ini ya. Saya ulang lagi. Klik yang tanda 3 ini, cari add-on. Ini ya. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya form publisher. Ini. Kalau memang tidak ada, tidak muncul teman-teman, maka tinggal ketik aja form ya publisher. Ini. Nah, maka nanti akan muncul ya seperti ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini mesti tulisannya install. Mengapa punya saya tulisannya uninstall? Karena saya sudah menginstal form ini. Ya, teman-teman klik install. Yang ada komputer silakan dicoba. Nanti biar tahu hasilnya. Oh, hasilnya begitu toh. Nah, saya tunggu yang install dulu, ya. Saya tunggu yang install. Ya, tunggu. Aku besok aja lagi belajar. Ya. Silakan diinstal. Nunggu install, apakah ada pertanyaan Pak Rif? Oh, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi jangan suruh mengulang lagi karena nanti waktu. Ya. Ini pertanyaan yang ini, ada pertanyaan yang terkait pengetahuan aja ini Pak Rif ya. Sambil nunggu install teman-teman. Tadi kan dari Pak Sarmi Alotodang Pak Rif. Ya. YouTube. Ya, saya lihat. Beliau menanyakan apa sih URL itu Pak Rif, dan apa link terbentuk bagaimana? Nah, kelihatannya tersusun dari angka-angka secara asal. Ya. Ya. Jadi gini Pak, kita sederhanakan saja. Kalau kita berbicara tentang URL itu, kita anggap seperti alamat rumah. Nah, alamat rumah itu kan ada nama jalan, misalnya Jalan Pahlawan nomor 1. Nah, maka itu sama dengan URL ya. Ketika kita mengakses sebuah alamat di internet, maka kita harus tuliskan. Biasanya ada disebut dengan domain namanya, ya, kemudian extensionnya. Contoh misalnya Bapak misalnya tadi Canva ya, kita bicara tentang Canva tadi. Maka alamatnya itu Canva ya. Kemudian extensionnya com. Nah, inilah yang kita canva.com ini. Nah, ini ada
http ya https://2 ini yang kita sebut dengan URL ya, alamat. Jadi kalau sederhananya alamat ya, alamat untuk mengakses bisa katakan ya, nanti kalau kita situs istilah lagi ya, alamat untuk mengakses menu tertentu di internet lah ya. Itu sederhana. Kalau kita sederhanakan, kalau kita misalnya mau menuju ke suatu tempat ya alamat suatu tempat ya, gitu Pak ya. Ya kalau misalnya berbicara tentang URL itu terdiri dari macam-macam ya, harus didaftarkan, kemudian ada hostingnya ya, kemudian juga tidak serta-merta alamatnya tidak serta-merta ada, tapi memang dibuat oleh orang yang memerlukannya. Oke. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak ataupun Bu Sarmi Alo Toding tentang URL. Jadi URL tadi dijelaskan bahwa URL itu ibarat sebuah alamat. Jadi singkatannya sendiri Uniform Resource Locator, yaitu alamat mana sebuah alamat website itu kita temukan, dan itu memang munculnya secara acak Pak Arif ya, dan berbentuk kode-kode, karena berbentuk kode-kode yang acak dari pada saat pembuatan Google Form tadi, maka seringkali dibuat alamat yang bisa dipahami seperti tadi apa gg.gg di apa tadi kan Pak Arif ya. Itu. Oke, silakan Pak Arif dilanjutkan. Berhubungan dengan URL yang ada nanti kalau ada pertanyaan dari YouTube nanti saya tampilkan lagi. Yang dari YouTube ya berarti yang ditanya. URL Google Form ya yang ditanyain ya. Jadi gitu Pak, memang itu acak ya. Makanya kalau kita disuruh nulis ulang Pak, itu kita nggak bakal ingat. Makanya kita perlu men-shortennya tadi, menyingkatnya tadi. Oke ya, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal semua. Maka kalau teman-teman sudah menginstal ya, form publisher ini ya, tandanya di form teman-teman sudah ada ini. Tanda ini. Itu tandanya teman-teman sudah menginstal. Ya, biasanya yang lincah menginstal ini Bu Aprida sama Mbak Ita nih kayaknya yang instalnya ya. Caps lock-nya nggak bisa, Dek. Nah, itu yang belum selesai. Maka ada add-on ini ya. Tadinya add-on ini kan tidak ada nih. Tadi teman-teman hanya punya sesuaikan tema, kemudian pratinjau, kirim, kemudian di sini lainnya. Ya, kalau ini R ini berhubungan dengan alamat email kita. Nah, sudah ada ini. Oke ya, sudah ya. Sudah. Maka kita tinggal klik add-on ini, akan muncul tuh form publisher. Gimana caranya, Dek? Capsnya kok nggak mau dipencet? Mbak Ning, kenapa Mbak Ning? Apa yang mau dipencet, Bu Ning? Pencet ngarepe lu. Oke ya. Jadi teman-teman tinggal klik ini di-fikan dulu, datanya cuma nama lengkap peserta, nama lembaga. Kita add on namanya, kita ke form publisher ya. Maka kalau kondisinya normal, tidak apa-apa, akan muncul menu ya. Oke, ini saya hapus dulu ini. Sepertinya ada kendala di form publisher, saya hapus dulu. Saya uninstall lagi, saya install lagi nih. Sudah. Kalau terjadi error itu biasa. Nah ini ya, ini yang belum ada add-on-nya, maka saya klikin tadi, saya add-on ya, saya cari publisher, udah dapat ini ya, dan saya install. Lanjutkan, dia mencari alamat email kita, email yang akan kita gunakan, ini kita klik, dia izin untuk mengakses, kita izinkan ya. Oke, ya ini akan berproses penginstalasian. Oke, selesai. Ya, nah ini form publisher-nya ya. Ini, ya. Ini tadi sertifikat pelatihan kita. Ini saya tutup saja biar dimunculkan dari awal.
Publisher. Nah, get started. Error, sorry. Oh, sebentar. Ini ada error nih. Nggak apa-apa, kita ulang lagi saja. Mudah-mudahan berhasil yang ini ya. Kita coba lagi install. Ini kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, ini kayaknya nggak ada yang install kayaknya. Lobet Pak, aduh. Sudah berhasil installnya. Berhasil ya? Hasil. Pak. Nah, Ayo. ya. Nah, Bu. Saya kakak nih. Kasusnya sama ini Pak. Fungsi Sama ya? script tidak ditemukan. Di anu aja lah Pak, di uninstall lagi atau kalau nggak nanti keluar email masuk lagi ya. Siap. Ya, jangan lupa, tapi jangan lupa di ini di form sertifikatnya itu ya, di formnya itu alamat email tadi terinstall gitu ya. Di formnya tidak ada alamat email saya ini punya Pak. Ya, dia ditambahkan dulu Pak. Tambahkan dulu alamat emailnya ya. Tadi Ditambahkan ya. setelan tadi ya, setelan kumpulkan alamat email. Ya. Ya, nah, klik. Kumpulkan, oke. Sudah Ya, ada. Maka nanti dia akan muncul di paling atas itu adalah alamat email. Siap. Kasih Pak. Coba lagi menginstal itu ya. Saya coba lagi. Ya, started. Nah, berhasil ya. Tuh, saya bisa tuh. Berhasil. Nah, ada yang teman-teman yang mau install saya tunggu dulu, apa saya tunggu 5 menit deh. Ya. Biar nanti kita sampai 3:30 ya Pak Yaya ya. Iya, betul Pak. Betul. Sambil nunggu ada pertanyaan lagi. Oke. Ini Pak. Ini Pak, kalau sudah muncul forum publisher ini yang warna biru itu sudah berhasil? Dihapus lagi saja, kayak saya tadi dihapus. Install lagi. Ini kan saya sudah berhasil nih. Kan tadi kan tidak berhasil tuh. Indikator keberhasilannya Pak bisa dilihat di mana? Lihat di layar saya. Ya. Klik ini. Pas diklik ini, masukkan form publisher, muncul ini. Oh ya, saya sudah muncul ini juga Pak, yang 3. Nah. Kalau sudah muncul, tadi klik yang slide tadi ya. Google Slide. Ya, jangan yang dokumen, jangan yang ini. Red. Maka munculan menunya seperti ini. Sudah? Muncul menu seperti ini. Ya, ada juga Pak. Oke ya. Nah, senang saya kalau ada yang nyoba. Yang bingung? Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sudah seperti ini, maka kita change template-nya. Ya, kita change template. Kita klik change template. Nah. Ini lama, ini berproses nih. Ya. Tunggu dulu.
Halo Pak Rif. Ya, ya Pak. Halo. Ya Pak, ya Pak. Oke. Oke, kita Ya, pakai. barangkali kalau proses pergantian agak lama ini ada pertanyaan juga ini. Oke. Kita pakai edit, jangan template, pakai edit aja. Silakan Pak ya. Dari Pak Bagas Purwahono. Kelihatan Pak Rif di sana. Apakah ketika kita menggunakan tema yang ada tidak melanggar undang-undang hak cipta? Ya. Oke. Jadi tema yang tadi di Iya, berbicara tentang hak cipta kan tadi kan ada fasilitas tuh. Memang ini Canva ini kan ada yang free. Jadi kita pakai yang free. Kalau yang berbayar kita tidak bisa kita gunakan kecuali kalau kita bayar. Jadi Canva itu memang fasilitas yang diperuntukkan secara sifatnya open ya, sifatnya terbuka. Jadi tidak ada yang dilanggar di sini. Jadi fasilitas yang kita gunakan mulai dari tadi Canva dan seterusnya itu tema yang ada itu kan tema-tema yang free semua. Kalau tema yang berbayar itu tidak akan bisa dipakai. Kalaupun kita pakai nanti ada watermark di belakangnya misalnya Canva-nya gitu. Nah, jadi nggak ada Pak ya. Lain kalau misalnya kita meng-crack ya atau kita melakukan hal-hal yang lain mungkin ya. Tapi memang kelemahannya aplikasi ini ya, bukan kelemahan aplikasi ini ya. Sisi lemahnya ini kita harus online, tidak bisa secara offline. Berbeda kalau misalnya teman-teman yang menggunakan CorelDRAW atau Photoshop ya, yang sudah mempunyai lisensinya ya, dia bisa digunakan secara offline. Begitu Pak ya. Jadi kalau ini tidak ada yang Pak. Ya, baik. Ya. Oke, sampai di sini sorry kita edit. Ya, mudah-mudahan jelas. Lanjut Pak Rif ya. Kita edit, kita edit. Ya. Kita edit, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini template-nya. Ya, halaman. Ya. Nah, ini saya tidak membutuhkan, maka saya hapus saja. Ini juga saya tidak butuhkan, saya hapus. Nah, saya hapus semua ini. Saya hapus. Kemudian today ini sementara kita hapus saja ya, kita hapus saja yang ini. Kita hapus saja. Today-nya juga juga saya hapus. Yang ini saya ganti dulu warnanya biar kelihatan ya. Kita ganti warnanya, ganti merah dulu. Saya ganti merah dulu ya, biar kelihatan. Oke, selebihnya saya hapus. Ya, kita biarkan kosong begini. Kosong. Halaman kita biarkan kosong. Ya. Kemudian kita masih ingat tadi tempat kita menyimpan sertifikat sudah kita desain tadi ya. Nah, ini kita klik sisipkan gambar ya, kita upload dari komputer. Nah, ini tadi saya masukkan di Himpaudi, pelatihan Himpaudi, sertifikatnya tadi ini sertifikat. Nah, ukurannya berbeda. Nah, ini ukurannya berbeda nih. Bisa kita tarik manual begini juga boleh, atau oke kalau gitu kita rubah dulu settingan di kertasnya. Kita ke file, teman-teman masuk ke penyimpanan halaman, penyiapan halaman. Kemudian ini kan skalanya 6:9, ini kan 4 khusus ya, khusus. Kita jadikan sentimeter. 4 itu kita asumsikan 30 kali 21 cm terapkan. Maka ini tinggal kita tarik. Nariknya jangan begini, tapi ikuti yang ini. Ya. Oke, kita tarik. Nah, sertifikat. Nah, kemudian ini kita taruh ke bagian belakang nih, bagian belakang. Karena tadi ada dua, ya, ada 2 item yang tidak kita hapus. Kita mana nih? Nah, ini pindahkan ke belakang. Nah, maka ini tadi muncul. Nah, ini ada teman-teman, di sini ada
increment ya, ini kalau saya gedekan. Nah, ini untuk membuat nomor sertifikat. Sementara ini timestamp ini untuk nanti kita membuat tanggal otomatis ketika sertifikatnya dikeluarkan. Jadi ini untuk nomor sertifikat, taruh di sini saja ya. Maka di sini saya buat nomor ya, nomor sertifikat. Kemudian saya kasih lagi. Oke, ini kalau untuk menulis ini ya, ada teks di sini. Nah, kalau kita mau menambahkan teks, kalau tadi kan tinggal mengedit yang ada saja. Maka ini ya. Nomor misalnya nomornya berapa nanti, terus garis miring, misalnya PAUD, garis miring misalnya 2020. Dan ini kita atur besar kecilnya. Saya kira cukup dengan 14 ya, kalau untuk nomor 14 saya kira cukup, sudah kelihatan. Tinggal panjangnya saya ini 14 masih kebesaran kayaknya. 19 12. Nah, 12. Terus lagi deh. Oke, nah ini nomor sertifikat ya. Nah, maka kita menggunakan increment ya, incrementnya untuk nomor. Kemudian ini timestamp, ini waktu. Nah, maka di sini kita timestampnya di sini. Ini kita masukkan Samarinda. Kita klik. Ya. Jangan yang tanda jangan sampai terhapus ya. Kita tambahkan aja, tambahkan teks ini. Teks ya. Samarinda. Ya, kemudian fontnya apa yang kita pakai? Misalnya George 14 ya. Maka ini adalah ini misalnya tanggal dan waktunya nanti ya, ketika ini dibuat. Nah, ini berapa fontnya? 14, berarti harus samakan 14, sorry. 14, oke. Nah, kemudian kita kan perlu nama tuh ya. Nama apa namanya yang tadi. Maka kita lihat di halaman 2 ini ada nama lengkap. Maka ini di copy saja, copy salin gitu ya. Kemudian masuk lagi ke sini, kita ambil yang kotak teks ini ya. Saya taruh kotak teks di sini ya, biar ukurannya panjang saja ya, ukurannya biar maksimal ya. Nah, kita taruh di tengah ya. Kemudian ini kita atur dulu besarnya berapa, nama misalnya perlu 20 kah berapa gitu ya. Oke, kemudian kita ke ataskan untuk nama. Berikutnya nama lembaga ya, tadi ada nama lembaga. Oke, saya salin ya. Kemudian ambil lagi di sini ya. Saya copy. Sama, ini kita ambil posisinya maksimal saja, kita taruh di tengah, tapi mungkin ukurannya lebih kecil. Kalau yang tadi misalnya 820, ini mungkin 14 lah. Nah, 14 ya. Oke, kita atur lagi jaraknya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dengan nama lengkap beserta nama lembaga. Oke. Ya, ini tadi nomor, ini tadi untuk waktu ya, untuk
waktu cetak dari sertifikat itu, ininya, tempatnya gitu ya, Samarinda misalnya, ya. Kita atur dulu ini. Ya, sorry. Oke, ya. Ini mungkin kurang tengah. Kita tengahkan dulu. Nah, anggap seperti ini ya. Kemudian halaman ini kita hapus. Kita hilangkan supaya nanti jadi sertifikat. Ya. Ini. Ya. Sampai di sini? Ada yang sudah mencoba? Ya tunggu dulu biar mencoba deh, ya. Sudah? Selesai, Pak. Sudah ya? Oke, sudah selesai. Ya, oke. Maka kita di sini tinggal next saja, next. Di sini kita next. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ini tadi ceng folder tadi. Ya, biar dia gabung jadi satu sertifikat ya. Biar bergabung. Nah, ini tadi. Biar dia nggak numpuk-numpuk dengan yang lain. Nah, ini sertifikat ini. Nah, saya masukkan. Jadi nanti dia alamatnya sana semua. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi waktu sudah selesai di setting semua sertifikatnya, untuk membagikannya bagaimana, Pak? Kembali aja ke sini tadi. Kembali ke form, nanti next di sini. Ini kan, ini. Kemudian kembali lagi ke form sini. Tadi ada di sini tulisan next. Tulisan di bawah sini tadi ada next. Form dulu. Ya, ke form lagi ini. Oke, next. Ya, dapat, Pak, dapat. Kita muncul ini ini boleh dirubah, boleh tidak ini. Ya. Nah, kemudian kita keep ininya, kita klik karena kita memerlukan anunya ya, pergantian ininya, pergantian ya apa namanya nomornya tadi ya. Kalau sudah tinggal next. Okay. PDF-nya tadi tidak dipilih, Pak ya? Tidak usah ya. Ini kan dia sudah ada tuh. Ya. PDF. Ya, ini send PDF gitu ya. Ini form responden mau dipilih apa? PDF kah atau apa? Kita pakai PDF ya. Next. Ya. Kemudian ini ada personal email notifikasi. Nah, kita setting ini. Kita klik. Kita klik sehingga banyakkan seksi. Ini untuk pemberitahuan ya, ke email kita. Misalnya gini, kami panitia telah mengirim sertifikat pelatihan pada Anda. Bisa seperti itu ya. Nanti misalnya kata-katanya disesuaikan, maka kita save and close. Ya. Sampai di sini. Sudah ya? Oke, maka saya tinggal next. Saya next. Next. Form sudah siap, ya. Try form ini sudah siap, maka kita tinggalin aja. Tinggalin link yang ini tadi, kita tinggal isi ya. Ya. Nanti ini ya. Emailnya, email saya, Cita Gmail, kemudian nama lengkapnya, Bakri gitu ya, nama lembaga El Rahma Education Center. Kirim, maka selesai. Sertifikat kita sudah terkirim di email yang dituju. Nah, di sini kalau kita lihat di Google Drive kita, sudah muncul nih, sudah muncul sertifikat pelatihan. Nah. Kita lihat. Kita cek di ini, kita cek di email saya ya.
email yang satunya tadi. Nah ini ya, ini tinggal saya download. Ya. Nah ini sertifikatnya. Sudah jadi dan sudah terkirim ke saya. Nah cuman ini ya, setting lagi tadi fontnya ini. Yang ini, nomor sudah, timestampnya ini. Ya. Karena tadi mungkin ukurannya kurang pas sehingga bentuknya seperti itu. Ya, jadi ini sudah langsung terkirim di email. Ya. Nah, linknya ini kan bisa dibagikan dan teman-teman bisa mengisi sendiri. Ya. Nah, di form publisher-nya tadi, yang ini kalau sudah selesai bisa kita tutup. Nah, kalau yang di Google Drive yang tadi, ya Google Drive yang kita buat tadi, yang alamat email kita tadi, kita tinggal cari aja di form sertifikat. Ya. Nah, di samping kita mendapatkan juga hasil dari sertifikatnya, juga kita mendapatkan ini. Kita juga mendapatkan reportnya ya. Nah, ini sertifikatnya yang sudah ngeprint. Ya. Jadi nanti mereka tinggal masukkan ke email, jadi mereka ke email masing-masing. Ya, nanti bisa teman-teman eksplorasi lebih jauh lagi, mungkin mau masukin foto, mungkin apa, tapi kira-kira detail step-stepnya seperti itu, ya. Jadi mengelingkan Google Form, kemudian untuk mencetak sertifikat secara otomatis. Baik, kalau ada diskusi, silakan. Mudah-mudahan ada yang nyoba dan hasilnya bagus, gitu ya. Mudah ada yang nyoba dan hasilnya bagus. Gitu. Ya. Silakan Pak Yaya. Ya, baik Pak Arif. Terima kasih penjelasannya ya. Luar biasa. Ini ada pertanyaan dari kanal YouTube Pak Arif. Ya. Ya, halo. Pertanyaan saya bacakan ya dari Uus Susanto. Bagaimana memasukkan nama di template sertifikatnya supaya pas di posisi yang diinginkan? Ini pertanyaan dari Uus Susanto dari channel YouTube. Baik. Jadi untuk memang ini kira-kira ya, memang kita pakai kira-kira. Tetapi kalau kita mengambil mengambil ini, kita ambil maksimal begini. Mensiasat begini, sehingga berapapun namanya nanti dia tetap akan akan pas dengan space itu. Kita ambil maksimal. Kalau misalnya begini nanti namanya pendek dia akan terpotong. Nah, setelah kita maksimalkan begini ukurannya, nanti ini kita tempat namanya ini, nama ini kita senterkan, kita taruh di rata. Nah, kemudian ini kan juga ada ukuran ini, ada ukuran fontnya berapa. Jadi memang ya perlu dikira-kira sama kayak ini tadi kan kebesaran nih, sehingga ini pendek sehingga ini ke bawah deh. Mestinya kan harus lebih ya, begini lagi. Jadi memang Pak perlu dicoba dulu. Nanti kalau memang hasilnya sudah bagus, baru di fitkan, coba saja. Ya. Tapi kalau untuk teorinya yang saya lakukan ya dengan model seperti ini. Karena di sini terus misalnya kita mau apa lagi, mau menambahkan item apa ya, tergantung dengan Google Form kita. Pertanyaannya apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita inginkan dari itu. Soalnya kita mau tambahkan apa di konten sertifikatnya. Gitu Pak ya. Ada lagi silakan. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Semoga Bapak Uus Susanto bisa
Intinya memahami dari apa penjelasan tadi. Dan Pak Arif, ini waktu kita kayaknya sudah melebihi dari target yang seharusnya 1,5 jam, ini sudah hampir 2 jam, dan di sekitar rumah saya ada bunyi-bunyi pengajian dari masjid, pertanda sholat asar akan segera mulai. Baik, sebelum kita close, barangkali silakan Pak Arif untuk memberikan kesimpulan dari diskusi kita ini. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kira ini sangat sederhana ya. Teman-teman bisa untuk mencoba. Memang untuk menjadi sempurna itu apabila kita berulang ya, kita berulang mencoba begitu ya. Kalau misalnya kita jangan mudah menyerah gitu ya. Menyerah. Kemudian memang kadangkala hal-hal yang mungkin ada sebagian orang menganggap hal-hal yang kecil seperti ini ya ternyata juga banyak yang membutuhkan. Jadi silakan apa yang teman-teman sudah dapatkan ini dicoba, kemudian juga bisa di-share dengan yang lain ya, dibagikan dengan yang lain ilmunya. Kemudian kalau misalnya ada yang belum berhasil tadi, bisa saja nanti bisa di WA ya, bisa di WA ke saya, nanti kita bisa lanjutkan diskusi ya. Tetaplah belajar. Kemudian jangan lupa untuk berbagi, karena kalau kita senang berbagi itu maka insya Allah ilmu kita akan senantiasa tambah. Kemudian saya tertarik dengan salah satu teman kita juga ya yang selama ini mengedukasi kita ya. Saya nggak usah sebutin namanya gitu ya. Menurut beliau hal yang sepele bagi kita gitu, mungkin Pak Yaya kenal, hal yang sepele bagi kita tapi berguna untuk orang-orang lain yang tadinya mungkin kita anggap wah ini udah biasa, tapi mungkin banyak juga yang belum. Mas Ruhan Mufid ya. Disebutnya. Jadi ya, tadinya kan kita anggap hal ini udah biasa sekali, ternyata banyak yang diperlukan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbagi. Terima kasih PW Himpaudi Kalimantan Timur, Ketua Ibu Ning, Ibu Haja Sriningsih. Terima kasih Pak Yaya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas, yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, mari kita berbagi, karena semakin sering berbagi, akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lain kali isi lagi di Himpaudi TV Kaltim. Pak Yaya. Pak Rif. Terima kasih Pak Rif, keren ilmunya. Ada orang Bontang, Sama. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Yahya. Ya, oke. Nomor WA-nya Pak, karena saya masih mentok di tampilan. Ya, terima kasih Pak sertifikat ini. Bagus sekali materinya Pak Rifianto. Ya. Ya, bagus. siap Adrianus. Ya. Terima kasih Adrianus, keren. Mantap. Ya. Pak Yahya juga terima kasih Pak Yahya yang baik. Ya. Lanjutannya Pak Rif. Terima kasih Pak Rifianto. Baik Bapak, terima kasih. Lampung, wah jauh sekali deh Lampung. Ya. Pak Yaya. Samarinda juga ada Lampung loh, ya. Iya kan? Kalimantan juga ada Lampung, Samarinda. Lampung ya. Lampung Mangkurat. Silakan Pak Yaya di close. Iya, mantap. Sudah latar belakang Pak Yaya mantap ya. Jembatan San Francisco. Iya, Pak Yaya. Oke. Ya, Bu Ita. Pak, itu ada peserta tanya nomor WA-nya. Nomor WA-nya 0812 58 11187. Mestinya yang nyebutin Bu Ning ini, mestinya yang nyebutin. Ya betul tuh. Lo kan harus izin dulu Pak Rif. Mbak Ning, toplesmu mana Mbak? Nah, Mas Rudi itu. Waduh. Itu yang ini. Mbak Ning, toplesmu loh.